lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Pepatah tua ini menjadi gambaran terhadap keanekaragaman budaya di Maluku. Masing-masing kawasan ataupun negeri memiliki adat dan budaya yang berbeda. Di kawasan Maluku Tengah dan sekitarnya dikenal budaya Pela dan Gandong. Budaya Pela dan Gandong bersifat mengikat dan mengatur tatanan hidup masyarakatnya dalam hubungan sosial dan persaudaraan. Budaya Pela dan Gandong adalah warisan leluhur anak negeri di Maluku. Budaya ini tumbuh dan dipatuhi oleh masyarakat penganutnya. Budaya Pela dan Gandong karena adanya hubungan-hubungan perjanjian, kekerabatan, ataupun hubungan persaudaraan antara dua atau lebih negeri di Maluku, baik dalam satu keyakinan maupun tidak. Budaya Pela terbentuk karena adanya perjanjian ataupun prinsip senasib dan sepenanggungan antara dua atau lebih negeri di Maluku. Mereka saling membantu dan melindungi dalam kondisi apapun juga. Ada banyak jenis hubungan Pela di Maluku, seperti Pela tanpa siri dan Pela darah. Budaya Pela bersifat mengikat dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakatnya. Jika ada di antara mereka yang melanggar, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi adat. Sementara budaya Gandong adalah hubungan persaudaraan seseorang atau lebih negeri di Maluku yang terbentuk karena ikatan darah. Gandong artinya mereka berasal dari satu kandungan ibu. Gandong pada awalnya dipahami sebagai hubungan persaudaraan dalam keluarga. Gandong kemudian dimaknai lebih luas sehingga mencakup dua atau lebih. Pada mulanya, leluhur mereka berasal dari satu kandungan. Kemudian mereka berpencar dan membentuk kelompok yang baru. Lahirlah negeri-negeri baru dengan keyakinan yang berbeda-beda. Tidak heran ada masyarakat adat negeri yang berbeda dalam satu gandong, memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Budaya ini tidak membatasi adanya perbedaan keyakinan. Agar budaya Pela ataupun Gandong tetap lestari dan dikenang selalu dari generasi ke generasi, maka diselenggarakan acara adat yang dikenal dengan nama Panas Pela ataupun Panas Gandong. Acara tersebut wajib diikuti oleh anak cucu negeri yang terikat dalam budaya dimaksud, seperti yang dilaksanakan oleh negeri Rumakai dengan negeri Rutong. Kali ini pelaksanaan Panas Gandong antara kedua negeri tersebut berlangsung di negeri Rumakai. Panas Gandong dilaksanakan secara bergantian oleh negeri yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan mereka. Pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan bersama. Masyarakat dua negeri yang memiliki hubungan satu darah ini menyadari betul pentingnya menyerap nilai-nilai persaudaraan sebagai sumber kekuatan. Hal itu terungkap dalam prosesi Panas Gandong masyarakat Rumakai Rutong yang dipusatkan di negeri Rumakai. Prosesi Panas Gandong dua negeri benar-benar menyajikan nuansa persaudaraan yang hakiki. Nuansa persaudaraan itu bahkan sudah terendus sebelum masyarakat dua negeri bertemu dan berkumpul di negeri Rumakai dalam semangat Panas Gandong. Rangkaian prosesi Bakudapa anak negeri Rumakai Rutong dimulai dari keberangkatan rombongan Jujaro Mungare Rutong, Saniri Negeri, dan Majelis Jemaat ke Rumakai.
dengan menggunakan kendaraan laut khas leluhur yakni Gosepa. Rombongan Rutong berangkat mengarungi Laut Seram pada malam hari, namun tidak langsung berlabuh di pantai Rumakai karena hari masih gelap. Sambil menunggu terbitnya matahari, rombongan Rutong menghentikan perjalanan di pantai Tihulale sembari mempersiapkan segala sesuatu sebelum menginjakan kaki di Rumakai. Pantai Tihulale memang merupakan tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat berias dan mengenakan pakaian adat oleh leluhur Rutong sebelum masuk ke negeri Rumakai. Pantai itu biasanya disebut Sei Putih. Dari Sei Putih, rombongan negeri Rutong langsung bertolak menuju pantai Kalapori Rumakai. Gandong Rumakai yang sudah menunggu sejak matahari keluar dari peraduannya langsung menyambut kedatangan rombongan Rutong dengan berbagai kendaraan laut tradisional. Sambil berputar-putar mengelilingi pantai Kalapori, rasa lelah anak negeri Rutong terbayar dengan sambutan sukacita dan senyum kerinduan saudara gandong Rumakai. Dengan rakit gaba-gaba, satu demi satu rombongan Rutong diturunkan dari Gosepa ke pantai Kalapori yang dipadati tua-tua adat dan masyarakat satu negeri. Jujaro Mungare negeri Rumakai dengan semangat rame-rame turun ke pantai, membopong gandong Rutong agar tidak tersentuh air laut. Adik gandong Rutong ternyata tidak datang dengan tangan kosong. Hasil bumi negeri Rutong yang berlimpah ikut dibawa dan diangkut dalam Gosepa sebagai persembahan buat sang kakak gandong Rumakai. Hasil bumi dipersembahkan sebagai tanda ikatan dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Haru biru membuncah, semuanya larut dalam kenangan hikayat masa lalu. Memasuki negeri Rumakai, di gapura pertama menuju Baileo, Jujaro Mungare Rumakai menyambut kedatangan gandong Rutong dengan tarian penyambutan. Sampai di gapura ketiga, rombongan gandong Rutong disambut dengan lilitan kain gandong. Mendekati Baileo, barulah rombongan Rutong disambut tarian kehormatan, yakni tari Cakalele, Amakele, Lori Malahitu, sebutan adat negeri Rumakai.
Usai tarian cakalele, rombongan Rutong dipersilahkan memasuki baileo Rumah Kai bersama bahan makanan yang dibawa dari Rutong. Nuansa persaudaraan dan kekeluargaan kental terlihat di saat berkumpul, di mana tawa canda dan sukacita menyertai denyut nadi anak-anak dua negeri yang terbius kerinduan setelah 19 tahun tidak berjumpa. Cerita tentang hubungan satu darah antara negeri Rumah Kai dan Rutong tersibak saat bencana alam melanda Pulau Seram 1 abad lalu. Pada tahun 1898 terjadi gempa bumi di Pulau Seram, di mana pusat gempa terletak di Teluk Elpa Putih yang berhadapan dengan Amahai. Beberapa saat setelah malapetaka itu, terjadi ketegangan antara negeri Latu dan Rumah Kai yang berbuntut pada pecahnya Perang Uama atau Wailei. Kala itu, penduduk negeri Latu dibantu penduduk negeri Aboru dan Samet. Raja negeri Rumah Kai saat itu adalah Patikorinus Alapari. Dia berangkat ke Pulau Saparua menemui Wedana dan meminta supaya masyarakat Aboru diperintahkan kembali ke negerinya di Pulau Haruku. Namun sebelum permintaan sang raja dilaksanakan, perang terbuka antara negeri Latu dan Rumah Kai telah pecah. Perang terbuka itu berakhir dengan kemenangan di pihak Rumah Kai. Namun Patikorinus Halapari dijatuhi hukuman pengasingan keluar daerah Maluku, yaitu Manado. Sebagian penduduk Rumah Kai beserta kepala Soa, Melkias Akerina ditahan Belanda di Saparua. Mereka disiksa dan dipaksa bekerja berat membuat jalan raya Sluis. Hingga pada suatu ketika, lonceng di benteng Belanda Wijk by Dustede berbunyi 12 kali yang menandakan pukul 12 malam. Sipir penjara Enjo yang berasal dari negeri Ihamahu membuka pintu penjara dan menyuruh semua tahanan Rumah Kai melarikan diri dengan perahu ke Pulau Ambon guna menuntut pengadilan yang lebih tinggi. Orang-orang Rumah Kai yang melarikan diri itu berperahu ke Ihamahu dan sekitarnya hingga kembali ke Rumah Kai. Dari Rumah Kai, mereka berperahu menuju negeri Paso di Pulau Ambon. Tiba di Pulau Ambon, mereka melapor kepada kepala residen Maluku di kantornya. Berita penahanan anak negeri Rumah Kai di Ambon sampai ke telinga Raja Lopurisa Uritalai atau Raja Negeri Rutong Yonas Maispatela. Raja dan beberapa orang Rutong datang menemui orang Rumah Kai yang ditahan Belanda. Menurut cerita, ada 2 orang dari Rumah Kai yang diperbolehkan tinggal di negeri Rutong sampai selesai persidangan. Ada pula cerita bahwa kabar ditahannya orang Rumah Kai kemungkinan disampaikan oleh perantaraan Abraham Lawalata yang dituduh menjadi pemimpin perselisihan antara negeri Rutong dan Hutumuri mengenai batas wilayah kedua negeri. Selama orang Rumah Kai ditahan di Ambon, penduduk negeri Rutong selalu mengirim makanan sagu yang diambil dari dusun Hatowul Muring. Orang-orang yang berasal dari keluarga Maispatela dan Talahatu dikerahkan untuk menohok atau memukul sagu untuk orang-orang Rumah Kai yang ditahan. Setelah penduduk Rumah Kai yang ditahan dinyatakan bebas dari segala tuntutan, mereka pergi mengunjungi negeri Rutong untuk mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diterima selama berada dalam tahanan. Dua bersaudara ini, adik dan kakak, harus bertemu dan membuat satu keputusan, ikat janji bagi anak cucu. Maka disinilah akan terjadi ketorang 5 tahun 1 kali. Tapi karena kondisi Maluku pada saat itu, ketorang saya bisa bikin apa-apa. Konflik Maluku pada saat itu, ketorang batasi ketemu punya perhubungan 5 tahun 1 kali itu. Sekarang baru terjadi.
Saat berada di Rutong, barulah orang-orang Rumakai mendengar hikayat atau cerita bahwa nenek moyang penduduk negeri Rutong berasal dari Rumakai. Dan menurut cerita datuk atau moyang Kakerisa dan Korputi atau Matua Ruhu Korputi berasal dari Rumakai. Mereka diperkirakan tiba di negeri Rutong pertama kali pada tahun 910 Masehi. Hubungan gandong Rumakai dan Rutong ini terjadi oleh karena ada dua moyang dari Rumakai, Kakerisa dan Korputi, yang di waktu dahulu itu melakukan pelanggaran adat di Rumakai, dan karena takut hukum adat itu, mereka lalu melarikan diri untuk menghindari hukuman itu. Di dalam proses melarikan